A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membacakan syubhat dari Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Rasul. Kenali posisi Anda dalam tarekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Patuhilah kepada Allah SWT, patuhilah Rasulullah SAW, dan patuhilah para pemimpinku. Ini berarti patuh kepada masyayikh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ad-dinu nasihah, yang artinya agama adalah nasihat. Agama bukan seperti materi kuliah untuk dipelajari dan diajarkan oleh seorang cendekiawan. Agama adalah nasihat, dan nasihat tidak akan didapat tanpa melalui pengalaman. Nasihat tidak bisa diturunkan lewat teori. Orang yang memberikannya harus mempunyai pengalaman tentang apa yang diberikan itu. Sayyidina Syekh Naqsaban Qudusurahu berkata, Tariqatuna as-subah wal khairu fil jami'iyah. Tariqat kita adalah berdasarkan asosiasi, kita menjaga kebersamaan. Subah atau asosiasi dan perkumpulan yang terbaik dicapai melalui kebersamaan. Bisa juga dikatakan jalan kita adalah lewat bimbingan dan yang terbaik lewat asosiasi. Tanpa asosiasi, tanpa nasihat, tidak mungkin kita mendapatkan mudarat atau kebaikan. Sekarang setiap kali Maulana Syekh Nazim Qudusurahu meminta saya untuk berbicara, saya merasa malu karena Anda semua, Masya Allah, adalah para murid senior dan Anda semua mempunyai pengalaman yang luas. Kalian memiliki bintang di pundak kalian. Seperti saudara kita di sini, Syekh Ali. Kalian semua adalah atasan. Mustahil seorang prajurit memberi nasihat kepada atasannya. Jadi, makin sering Maulana berkata, bicara sesuatu, saya merasa diri saya ini tidak mengetahui apa-apa. Ini juga merupakan ujian bagi saya. Saya merasa seperti terpojok. Karena saya merasa apapun yang akan saya katakan, ada beberapa orang yang bisa menerima dan yang lain tidak. Saya tidak ingin mengatakan bahwa pembicaraan itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena selama ada seorang yang mendapat manfaat, saya akan berbicara. Tetapi pada saat yang sama, saya merasa malu kepada orang yang tidak senang dengan apa yang saya katakan. Mungkin saya merasa bahwa mereka telah dipaksa untuk mendengarkannya. Saya sangat muda ketika saya pertama kali datang kepada Maulana Syekh Nazim Qudusurahu. Tidak perlu untuk membicarakan apa yang saya lihat dari beliau, tetapi jangan berpikir bahwa ego akan menyerah begitu saja. Ego tidak pernah menyerah. Bahkan jika salah seorang dari kita berkata bahwa dia mencintai Maulana Syekh Nazim Qudusurahu, ego kita juga tidak menyerah. Kita telah berpergian dengan jarak yang cukup jauh untuk sampai ke Inggris. Untuk duduk bersama Maulana Syekh Nazim Qudusurahu selama 10 hari atau 1 minggu. Beberapa orang ada yang datang hanya untuk 3 hari lalu pergi kembali. Bahkan bagi mereka yang mempunyai antusias tinggi dan juga energi yang tinggi, ego mereka juga tidak menyerah. Bagaimana kalian dapat mengetahui bahwa ego tidak menyerah? Itu mudah. Ketika Syekh mengirimkan ujian kepadamu, Syekh biasanya mengirimkan ujian bukan untuk mengetahui sampai di mana tingkat pencapaian kamu atau apakah kamu gagal atau tidak. Karena mereka telah mengetahui semuanya, mereka tidak membutuhkan informasi semacam itu. Karena mereka adalah orang-orang yang berdiri di belakangmu, tetapi mereka ingin kalian mengetahui sampai di mana kalian mampu berdiri sendiri. Ujian ini diletakkan di hadapan kita agar kita tidak kehilangan harapan. Kita harus selalu mempunyai pikiran bahwa sesuatu hari nanti kita akan menyerah. Rasulullah SAW adalah orang yang sempurna. Sayyidina Muhammad SAW, dia adalah manusia yang sempurna. Dia memiliki jiwa yang sempurna. Beliaulah yang akan pertama kali sampai pada hadirat ilahi. Beliau adalah cermin dan juga pintu bagi seluruh makhluk. Dengan semua kebesaran itu, beliau tetap saja penuh dengan kesulitan dan penuh perjuangan. Suku Quraisy datang kepadanya dan berkata, wahai Muhammad, jika kamu menginginkan kekayaan, kami akan memberikannya kepadamu. Jika kamu menginginkan Ka'bah, kami akan memberikannya kepadamu.
Jika kamu menginginkan ketenaran, kami akan memberikannya kepadamu. Dan jika kamu menginginkan jabatan, kami akan mengangkat kamu sebagai pimpinan. Lalu beliau menjawab dengan ucapannya yang sangat terkenal. Jika mereka memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan ajaran Allah di belakang. Jadi apapun yang akan terjadi, kita harus berjuang untuk mencapai yang terbaik. Kita harus menjaga iman kita sebagaimana Syekh kita datang menunjukkan dan membuka jalan yang benar bagi kita. Pertama kali kita harus menggapai hati Syekh dan dari beliau kepada hati Rasulullah SAW, lalu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah dilukiskan Allah dalam Al-Quran, ketika umat manusia berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, mereka datang kepadaku, wahai Muhammad SAW. Ini adalah ayat dari dalam Al-Quran. Ayat itu mengisyaratkan adanya perantaraan. Mereka datang kepadamu, wahai Muhammad SAW, dan mereka memohon ampunan kepada Allah SWT. Dan itu saja belum cukup. Allah telah mengatakannya, jika meminta ampunan kepada Allah saja cukup, maka seorang dapat berhenti di situ. Ketika mereka mendatangi Muhammad SAW dan memintakan pengampunan atas namanya, barulah mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Allah mengatakan hal itu. Jika bertaubat kepada Allah saja cukup, maka seorang dapat berhenti sampai di situ. Tetapi ayat dalam Al-Quran tidak berhenti sampai di situ. Keseluruhan ayat itu berbunyi, dan ketika mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, jika mereka datang kepadamu dan memohon ampunan Allah dan meminta Rasulullah SAW untuk memohon ampunan bagi mereka, barulah mereka akan menemukan bahwa Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pada saat itu mereka akan menemukan bahwa Allah Maha Pengampun, berarti itu adalah kondisi pada saat Rasulullah SAW memohonkan ampunan atas nama kita. Dan para pimpinan yang disebut oleh Allah dalam ayat patuhilah kepada Allah, patuhilah Rasulullah SAW, dan patuhilah pimpinannya. Itu berarti ketika kita memohon ampunan, kita harus benar-benar bertaubat dalam kehadirat mereka kepada Allah SWT, karena doa orang-orang yang soleh akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan kata lain, kita harus berdoa melalui perantara mereka, sebagaimana firman Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang dapat dipercaya. Para pemimpin itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ketika mereka mengatakannya dan berdoa, ya Allah ampunilah mereka, Allah akan mengampuni kalian. Kita semua adalah bayi dan kita terjatuh, bangun dan jatuh lagi. Satu hari bangkit, sehari kemudian jatuh. Satu hari jatuh, berikutnya bangun. Walaupun seorang bayi terjatuh, dia tidak mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Ibunya sangat sayang kepadanya, begitu juga keluarganya. Mereka membersihkannya, memandikannya, memberi bedak. Mereka tidak pernah merasa bosan atau jemu dalam membesarkan anaknya. Kita semua dalam pandangan Syekh adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu, beliau memandikan kita, membersihkan kita, memberi kita bedak agar tubuh kita menjadi wangi, walaupun pada kenyataannya kita berbau busuk. Tetapi beliau memberi kita bedak aromatik yang sangat spesial, mahal, dan eksklusif. Orang kaya tidak suka membeli parfum murahan, palsu, atau bercampur alkohol. Mereka memberi parfum tua yang nilainya sangat tinggi dan dengan merek yang terkenal. Mereka berkata, parfum seharga 50 pound itu bagus. Kalau yang 2 pound itu tidak bagus. Syekh memberi kita wangian yang tua, bernilai tinggi dan mahal. Jangan menyia-nyiakannya dengan terus melakukan perbuatan dan perilaku buruk. Kita semua masih seperti bayi, bahkan beberapa orang dari kita masih dalam momongan. Beberapa orang yang lain mulai merangkak dengan kedua kaki dan tangannya seperti makhluk lain yang saya tidak mau sebutkan namanya, karena nanti mereka akan bilang Syekh Hisham suruh menyebutkan kita binatang. Hal ini karena saya berada dalam pengawasan yang ketat. Mereka sangat memperhatikan setiap kata yang saya ucapkan.
sehingga mereka akan meninggalkan 99% bagian yang baik yang telah diberikan dalam pelajaran ini. Mereka juga akan mengeluarkan kritik. Saya senang dengan sifat kritis ini agar nanti saya bisa mengkoreksi diri dan untuk berikutnya saya akan lebih akurat lagi. Jadi kita harus seimbang dengan memperhatikan kondisi hati setiap orang. Saya lanjutkan. Yang lain bisa berjalan dan merangkak dengan kaki dan tangannya, atau mereka bisa berjalan dengan kakinya. Yang lain bisa berjalan, namun karena belum kuat mereka terjatuh. Sementara yang lain bisa berjalan dengan tegap. Walaupun mereka bisa berjalan, tetap saja ibunya masih memegang tangannya. Mereka belum bisa dilepaskan begitu saja, karena kalau dibiarkan mereka akan mengambil apa saja yang ada di meja, menghancurkannya dan akan merusak rumah. Begitu mereka mulai berjalan, mereka menjadi masalah. Mereka menjadi berisik. Ayah dan ibu harus berlarian ke sana kemari seharian untuk mengejar mereka. Karena kalau saja pintu terbuka, kemungkinan anaknya akan keluar dan bisa saja tertabrak mobil lalu meninggal. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri, adalah keadaan yang paling membahayakan. Ketika dia mulai sedikit terlihat dewasa, orang tua mulai memberi kepercayaan kepada mereka untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Walaupun dia masih mungkin melakukan kesalahan, tetapi ini masih dipantau dan kesalahan itu tergolong minor. Sampai dia bisa bertanggung jawab dan syariat mengharuskan dia melakukan segala kewajiban dalam agama ketika dia berusia 15 tahun dan telah dewasa atau akil balik. Tapi dalam thariqah, walaupun kalian telah mencapai usia 70 tahun, kalian masih dianggap sebagai anak kecil tanpa tanggung jawab yang sebenarnya. Jangan berkata, saya telah bersama Syekh selama 70 tahun, tetapi saya tidak mencapai apa-apa. Perhatikanlah apa yang bisa terjadi. Kalian mungkin bisa merusak dirimu sendiri dan siapa saja yang berada di dekatmu. Apa yang dimaksud oleh Syekh Hisham Khosrow di sini adalah bahwa Syekh tidak membebani kita dengan kepercayaan spiritual atau amanat, karena kita tidak bisa menanganinya dengan tepat, malah mungkin kita akan menyebabkan bahaya ketimbang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian orang tidak melihat adanya suatu keajaiban atau karamat kepada murid-murid Syekh Nazim Khosrow. Dan seringkali kita merasa bahwa kita telah mencapai suatu kemajuan dalam hal spiritual. Hal ini berlawanan dengan thariqat lain yang sering terjadi khas. Dan tidak mustahil suatu keajaiban diberikan kepada murid bahkan ketika dia berada di tingkatan rendah. Wallahu alam, Allah Maha Tahu. Kalian harus mencapai kondisi agar para syekh membiarkan kalian melakukan jalanmu sendiri. Tentu saja kalian akan terjatuh dan mereka akan membantu mengangkatmu kembali. Kalian akan terjatuh, mustahil kalian bilang, tidak, aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Sekarang aku adalah seorang syekh besar, tidak mungkin. Aku seorang deputi sekarang, atau aku seorang murid senior, atau aku seorang wakil atau utusan dari syekh. Aku yang memimpin dzikir. Syekh memberi otoritas kepadaku untuk memimpin dzikir. Oh, sekarang aku adalah sebuah balon yang besar, penuh dengan udara di dalamnya. Tamatlah sudah. Kalian harus seperti roket bertekad kuat, barulah tidak ada yang dapat mempengaruhi kalian. Sebagaimana ketika kalian mengalami peningkatan dan membawa orang-orang bersamamu ke hadirat Syekh. Deputi adalah salah satu jabatan yang besar, begitu pula dengan representatif dari seorang Syekh. Hal itu berarti seorang Syekh bergantung pada orang yang bersangkutan baik di dalam kehadirannya maupun ketika beliau tidak hadir untuk memberikan nasihat, menyembuhkan suatu penyakit dengan izin Allah SWT, melakukan pembacaan ayat Quran, menafsirkan suatu mimpi, membimbing murid, memimpin dzikir dan memberi izin kepada seorang untuk memimpin dzikir, meningkatkan level murid ke jenjang yang sanggup mereka raih, membesarkan bayi hingga mereka bisa berjalan atau mencapai usia di mana bayi itu bisa berjalan. Lalu dia akan membawa mereka semua dan mempersembahkan mereka kepada Syekh.
Sayyidina Khalid Al-Baghdadi Quraish mempunyai 300 deputi atau khalifah. Kita menunjukkan kata khalifah dalam bahasa Arab, tetapi bangsa Arab mengetahui bahwa khalifah bukan berarti penerus, tetapi deputi. Beliau mempunyai 300 deputi dan beliau menyebarkan ke seluruh penjuru timur dan barat. Mereka semua membawa murid-muridnya ke hadirat Syekh. Mereka semua memimpin murid-muridnya kepada Syekh. Namun demikian, setelah Syekh Khalid Quraish wafat, terbentuklah 300 cabang dalam Thariqat Naqsbandi. Karena setiap orang begitu terikat dengan khalifahnya masing-masing, di mana mereka biasa berasosiasi dengannya. Khalifah yang ditunjuk oleh Sayyidina Khalid Al-Baghdadi kepada mereka. Setiap orang begitu dekat dengan khalifah setempat, mereka berkata, dialah milik kami, dialah pembimbing kami setelah Syekh, dialah pembimbing kami tidak bisa menerima yang lain. Bisa jadi yang lain lebih tinggi, tetapi karena mereka tidak pernah melakukan hubungan dengannya, mereka tidak mengetahui apa-apa tentangnya. Mereka bertaut dengan seorang deputi yang diikutinya, yang membawanya kepada kehadiran Sayyidina Khalid Quraish. Namun demikian, beberapa dari mereka membawa para pengikutnya dengan keledai, seperti mengendarai keledai yang lain dengan unta. Ada yang berjalan, ada yang seolah-olah dengan mobil, pesawat, kereta api, atau roket, tergantung kapabilitas dari deputi atau khalifahnya. Tetapi ada juga hikmah dan manfaat dari terbentuknya 300 cabang dalam Thariqat Naqsabandi setelah wafatnya Sayyidina Khalid Quraish. Tetapi rahasia dari mata rantai emas hanya diturunkan ke satu cabang dan tidak kepada 299 cabang lainnya. Jadi apa yang terjadi dengan yang lain? Apakah kita bisa menganggap mereka itu telah putus hubungan? Tidak. Kita tidak bisa bilang begitu. Dalam sufisme ada dua macam syekh, yaitu Syekhul Wilayah dan Syekhul At-Tabarruk. Syekhul Wilayah adalah syekh yang mempunyai kekuatan aulia dan kekuatan untuk mengangkat muridnya ke tingkat wali. Syekh inilah yang memegang rahasia utama. Syekh yang kedua adalah syekh yang membawa tajalli atau berkah dari thariqah. Inilah yang mengakibatkan berkah tersebut menyebar luas karena terdapat hikmah atau kebijaksanaan di belakang segala sesuatu. Orang yang mempunyai kekuatan dan rahasia kewalian inilah yang memegang cabang utama dari thariqah. Rahasia utama atau arus listrik yang utama. Kalian perhatikan bahwa arus listrik ini masuk ke dalam gedung dan luar, tetapi dia dapat menerangi seluruh gedung. Setiap lampu melambangkan satu cabang, tapi seluruh kekuatan berasal dari luar. Mengerti? Cabang-cabang ini hanya bisa memberi cahaya seperti 2 atau 3 buah lampu. Jika kalian menambahkan lebih banyak, mereka akan meledak. Situasi semacam ini terjadi pada masa setelah wafatnya Sayyidina Khalid Al-Baghdadi Quraish. Salah satu dari mereka adalah cabang utamanya. Yang lain adalah cabang yang kecil-kecil, hanya menerangi orang-orang setempat. Yang pertama adalah Syekhul Wilayah, syekh yang dengan kekuatan wali, orang yang menanggung semua tanggung jawab dari seorang syekh. Yang lain adalah masyayikh yang tugasnya menyebarkan thariqah ke seluruh penjuru timur dan barat. Karena yang satu tidak bisa berada di mana-mana, oleh sebab itu, lewat ke 299 syekh terbentuklah 299 cabang. Masing-masing daerah yang berbeda sehingga lebih banyak orang yang mengikut thariqah. Walaupun rahasia utama tidak mencapai hati mereka, paling tidak mereka mempunyai hubungan dengan thariqah ini. Karena setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah Naqsbandi harus berada dalam kehadiran Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ketika berada di Gua Thur. Ketika Rasulullah SAW bermigrasi ke Mekah dan ke Madinah, itulah saat pertama mereka menerima thariqah Naqsbandi dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, dan untuk pertama kali dzikir khatam syarif dilaksanakan di gua ini. Setiap orang yang mengatakan dirinya aku seorang Naqsbandi, walaupun dia terus mengumumkan lewat salah satu cabangnya melalui Syekh Al-Barakah, dia tetap hadir di sana. Namun demikian, rahasia utama tetap berada di satu cabang saja.
Jadi sebagian dari 299 khalifah dari Sayyidina Al-Baghdadi Khosrow menerima satu orang pemegang rahasia utama, tetapi kebanyakan yang tidak menerimanya. Bahkan Syekh mentransfer para pengikutnya kepada Syekh utama, yaitu Syekh Ismail Khosrow, tetapi yang lain tidak. Tipe percabangan ini juga terjadi pada masa Grand Syekh Abdullah Khosrow. Saya hadir di sana, saya berada di Syria. Pada saat itu banyak murid dari Syria yang menerima Maulana Syekh Abdullah Khosrow dan yang lain tidak. Itu adalah egoisme. Bagaimana mereka akan menerimanya? Mereka adalah para syekh besar dengan turban yang besar, lebih besar dari turbannya Maulana Syekh Nazim Khosrow. Beberapa di antaranya mereka mempunyai turban sekitar 40 meter di kepalanya. Mereka semua hadir ketika Maulana Grand Syekh Abdullah Khosrow memberi surat wasiatnya seminggu sebelum beliau wafat. Mereka yang hadir dan duduk bersama mendorong dan melihat pada Maulana Grand Syekh Khosrow, di mana nama-nama kami dalam daftar itu, dan nama-nama mereka tidak pernah disebutkan. Mereka berada di sana, duduk di sana, dan ketika Maulana pergi, setelah beliau membuat surat wasiat, mereka membuat satu kali salinannya, lalu mereka menambahkan nama-nama mereka. Saya tidak bisa menyebutkan nama-nama mereka, itu akan selalu menjadi masalah. Jadi kita harus membuka hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Jamaluddin Khosrow, ego tidak akan membiarkanmu untuk menerima fakta dan kebenaran. Dengan perintah Syekh Nazim Khosrow, dia akan berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya di Eropa. Oleh sebab itu, dia mempunyai pengalaman tentang hal itu, dan seperti itulah Thariqah. Thariqah adalah pengalaman. Kalian tidak bisa duduk di rumah dan berkata, aku mengerjakan bisnisku, tugasku di universitas, aku mengajar, aku melakukan bisnisku di kantor, dan aku ikut Thariqah. Aku melaksanakan zikir dan datang pada malam hari, berzikir, dan aku mengetahui segala hal. Tidak, itu bukan pengalaman namanya. Pengalaman berarti bergaul dengan masyarakat, datang dan berbicara dengan mereka untuk mengetahui cara berpikir mereka. Bagaimana mereka merasakan kesulitan yang dihadapi melalui ujian lewat beragam ujian yang berbeda. Dan dengan cara itu kalian membangun pengalaman kalian. Itulah sebabnya Maulana Syekh Nazim Khosrow menginginkan kalian untuk berpergian, agar kalian bisa mempelajari kebudayaan masing-masing daerah. Beliau menginginkan agar kita selalu waspada terhadap segala hal, terhadap budaya setempat sebelum kita berbicara. Namun demikian bukan berarti kalian tidak mempunyai izin untuk berbicara dengan orang-orang itu jika kalian tidak mengenal kebudayaan mereka. Bukan, bicaralah dengan siapa saja yang kalian inginkan. Tetapi harus diingat, kalian harus berhati-hati terhadap hal-hal dalam kebudayaan mereka yang tidak kalian sadari. Ketika saya sedang berada di Amerika, ada seorang yang datang kepada saya dengan mengeluh. Dia berkata, Syekh, aku ingin mengeluarkan unek-unek kepadamu. Inilah yang dia katakan. Aku tidak mau menerima cara Anda memperlakukan kami. Dia adalah orang yang baik dan dia suka kepada saya. Tetapi bukan berarti apa yang dikatakannya adalah baik. Saya hanya akan mengatakan satu hal, dan itu akan menunjukkan kepadamu betapa besar keburukan ego kita. Hal itu mustahil dan luar biasa. Dia adalah orang Amerika, dan itu adalah cara mereka untuk mengekspresikan sesuatu, tidak memendam sesuatu dalam hatinya. Mereka harus mengeluarkan apa yang mereka rasakan, atau mereka merasa bahwa mereka akan meledak. Dia berkata, ini adalah negeri yang bebas dan kami bukan Nazi. Di sini tidak ada perjuangan, Anda tidak bisa memaksa orang lain. Saya berkata, saya tidak pernah memaksakan seorang di Amerika siapa saja. Dia bilang, tidak, Anda memaksa semua orang. Saya heran, dalam hal apa? Dia berkata, ketika kami datang menemui Anda sholat zuhur, asar atau maghrib, itu adalah suatu masalah yang sangat besar. Itu dianggap sebagai komplain yang besar bagi setiap orang. Orang Amerika merasa malu untuk sholat. Dia berkata,
Anda telah mencampuri urusan pribadi kami. Saya lalu berpikir, hari kiamat akan datang kepada saya dan saya dalam masalah besar. Dia berkata, ketika kami memuji Anda, kadang-kadang kami datang pada saat zuhur atau asar. Saat itu Anda sedang makan dan Anda menyodorkan makanan kepada kami dan kami bilang tidak. Lalu Anda memaksa kami untuk makan dengan berkata, kalian duduk dan sekarang kalian harus makan. Anda tidak bisa memaksa kami untuk makan dengan paksaan seperti itu. Kami adalah orang Amerika. Kami berada di negeri yang bebas. Anda tidak bisa memaksa kami. Ini ada suatu kezaliman. Ini ada tirani. Kami tidak mau makan. Di negeri saya, jika Anda tidak mendasarnya, tamu selalu merasa malu untuk mengatakannya ketika diminta untuk makan. Tetapi jika saya tidak mengajaknya makan, saya merasa bahwa saya telah menghina tamu. Dalam kebudayaan Amerika yang terjadi adalah kebalikannya. Jika Anda mendesak tamu untuk makan, itu berarti Anda telah mengintervensi tamu. Ketika dia bilang tidak, itu artinya dia tidak ingin makan. Jadi tidak perlu memaksanya untuk makan. Orang itu datang kepada saya untuk mengatakan bahwa inilah yang menjadi keluhan orang Amerika tentang prioritas saya. Jadi untuk itulah mereka mengeluh. Jadi ini adalah masalah besar bagi orang Amerika, sementara bagi kami itu adalah simbol keramahan. Jadi Maulana Syekh Khosrow mengirimkan murid-muridnya, murid yang senior atau deputinya untuk berpergian ke negeri yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mengenal budaya mereka. Karena semua kebudayaan harus melebur menjadi satu dalam thariqah ini. Kita tidak bisa bilang bahwa kita adalah orang Amerika, Prancis, Arab, Jerman, Turki, Inggris, Skotlandia, Irlandia, Malaysia atau Pakistan. Yang ada hanya satu simbol, yaitu kecintaan Syekh kita. Kita semua berasal darinya. Ini adalah sasaran terbesar. Itulah sebabnya Maulana mengirimkan setiap orang untuk belajar dan mendapatkan pengalaman. Perawi hadis yang paling penting adalah Imam Bukhari. Beliau tidak pernah menulis hadis sebelum mandi, sholat 2 rakaat lalu tidur. Lalu dalam mimpinya beliau akan bertemu Rasulullah SAW yang mengatakan, tulislah hadis ini pertama, menyusul itu berikan nama bab itu sebagai bab tentang wudu, tentang zakat, tentang sholat, dan begitu seterusnya. Beliau tidak pernah membaca hadis walaupun itu diizinkan kecuali setelah beliau mandi dan sholat 2 rakaat, lalu tidur dan bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk meletakkan suatu hadis di bab itu. Hadis pertama yang beliau tuliskan dalam bukunya adalah perbuatan seorang adalah tergantung pada niatnya. Jika niatnya untuk Allah dan Rasulullah SAW, maka dia akan diberi balasan sesuai dengan niatnya itu. Bahkan jika orang itu membuat kesalahan dalam melakukan pekerjaannya, tetapi jika niatnya baik, dia juga akan mendapat balasan yang setimpal. Dan bagi siapa yang berniat untuk dunia, untuk kesenangan dunia ini, orang itu akan mendapatkannya pula. Jadi niat adalah hal yang sangat penting dan harus kita perhatikan. Bisa jadi seorang tidak beruntung, tetapi dia berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetapi karena tidak beruntung, mereka malah menghinanya, kemudian dia menjadi lelah. Dan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, berhati-hatilah dengan kesabaran orang yang sabar. Bisa jadi dia akan meledak. Ketika hal itu terjadi, dia akan bergerak seperti kereta api, melabrak dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Jadi kita harus menetapkan niat, dan itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, berusahalah selalu untuk melihat sesuatu dari sisi yang baik. Segalanya dilihat dengan interpretasi yang baik. Jangan memandang suatu masalah dengan interpretasi yang salah, karena kalian tidak bisa melihat hati seorang. Kalian tidak bisa mengerti apa yang ada di dalam hati. Jika kalian menarik interpretasi yang salah, pemahaman yang salah mengenai niat seorang, kalian akan membuat suatu kesalahan. Jika kalian memandang segala sesuatu dengan kebaikan, segalanya, Rasulullah SAW berkata, segalanya dengan interpretasi yang baik kalian mungkin benar. Oleh sebab itu, kita harus selalu berada dalam hubungan dengan Maulana Syekh Khosrow. Kita berasi
saling jatuh, dan jatuh. Jangan pernah berkata bahwa kalian rendah hati. Jika kalian berkata demikian, kalian berbicara dengan orang lain dan berkata, tidak, aku tidak mengetahui apa-apa, adalah sumber inspirasiku. Mereka akan memandangmu seolah-olah kalian adalah sampah. Kalian sebaiknya berkata, aku adalah yang paling pandai di sini. Jangan berkata seperti itu di Amerika. Jangan menjadi bodoh seperti saya. Jika kalian pergi ke Amerika dan berkata demikian, kalian akan habis tamat. Kalian tidak bisa berkata, aku rendah hati. Kalian tidak bisa berkata, oh maafkan aku orang yang lemah yang duduk bersamamu. Ketika kalian datang, insya Allah ke Amerika untuk menghadiri undangan di suatu universitas atau dimanapun, jangan pernah berkata, aku yang terlemah. Mencoba untuk merendah, katakanlah aku adalah presiden. Itulah cara mereka berkata. Jangan berpikir bahwa Maulana Syekh Rasulullah tidak mendengarnya. Jika beliau mengarahkan kekuatan untuk menjadi khas atau tanpa penghalang yang diberikan oleh Allah SWT, beliau dapat mendengar seluruh percakapanmu. Bagaimana kalian mendengar bunyi guntur, sejelas itulah kira-kira suara yang didengar oleh para aulia. Hal itu tidak sulit bagi Allah SWT. Bukankah dia memberi Sayyidina Isa AS kemampuan untuk melihat isi seluruh rumah dan apa yang dimakan mereka? Bukanlah dia telah menganugerahkan Sayyidina Umar radhiyallahu kemampuan untuk melihat apa yang terjadi dengan salah satu jenderalnya 2000 km jauhnya? Beliau mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah gunung. Beliau memberi peringatan kepadanya terhadap serangan dari balik gunung. Dan Sariyah mendengar suaranya. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Ini harus diyakini oleh seorang muslim. Bahkan cendekiawan yang paling kritis Ibnu Taimiyah berkata bahwa percaya kepada sifat khas atau keramat kekuatan ajaib dari aulia merupakan salah satu persyaratan keimanan dalam buku Aqidat Al-Wathiziyah. Keistimewaan seperti ini telah dijamin oleh Allah SWT. Namun demikian mereka tetap saja seorang hamba. Mereka tidak berpikir bahwa dirinya lebih dari sekedar hambanya. Mereka adalah hamba Allah. Allah adalah sang pencipta. Tidak seperti kaum Wahabi yang bilang, ketika kalian bilang seorang wali mempunyai kekuatan istimewa, mereka akan mengatakan, apa kamu bilang dia seperti Allah? Mereka menghayal bahwa Allah seperti manusia. Allahu Akbar. Takbir Allah Maha Besar. Allah memberi umat manusia kepada aulia rahmatan anfihim. Wa bihurmati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallallahu alaihi Muhammad.